Selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa. Jumpa lagi bersama Naked Trader 21. Saya Joko Cahyoadi. Pagi kali ini sahabat, saya ingin sharing sebuah topik mengenai market itu tidak pernah tunduk dan patuh kepada semua indikator. Nah, sebelum saya membicarakan topik pada pagi kali ini sahabat, tentunya selalu izinkan saya untuk memberi hormat kepada sahabat-sahabat trader, juga sahabat YouTuber di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi yang cerah ini, Anda semua dalam kondisi berbahagia dan luar biasa. Baiklah sahabat trader, saya akan mencoba mengulas ya topik pada pagi kali ini, bahwa market ini tidak pernah tunduk atau tidak pernah patuh pada indikator apapun juga. Sahabat trader, kalau kita membicarakan strategi atau mencari indikator, tentunya seolah tidak akan ada habisnya ya. Video kali ini ada kaitannya pada video sebelumnya mengenai pencarian Holy Grail ya. Sahabat trader, market adalah market ya. Sebelumnya saya mencoba untuk ulas ya, bahwa indikator ini sebenarnya yang menemukan adalah seorang trader seperti kita-kita ini. Nah, bedanya mereka sangat intens, sangat fokus dengan apa yang diciptakannya. Artinya misalkan saya ambil contoh salah satu indikator, misalkan Bollinger Band. Nah, mereka fokus ya, si pencipta ini fokus dengan indikatornya. Artinya si pencipta sebelum mendeklar bahwa misalkan Bollinger Band ini bagus dan layak dijadikan suatu indikator, mereka selalu memperbaiki, mereka selalu mengkoreksi. Bila mana ada kesalahan-kesalahan, kemudian mereka mengembangkan menjadi sebuah indikator. Nah, tentunya indikator-indikator itu mempunyai kelebihan, tetapi juga mempunyai kekurangan. Nah, sahabat trader, si pencipta indikator ini tentunya secara fokus terus-menerus, bahkan mungkin sampai detik ini mereka pun masih mungkin merevisi, mengkoreksi untuk menjadi benar-benar powerful, paling tidak untuk dirinya sendiri. Ingat, paling tidak untuk dirinya sendiri. Nah, karena kemungkinan atau indikator yang diciptakan ini banyak memberikan hasil, mereka mencoba sharing untuk dijadikan sebuah indikator pada teman-teman trader semua. Nah, sebenarnya ringkas ceritanya seperti itu. Nah, bagaimana kadang-kadang kita sebagai pengguna atau katakanlah yang ingin mengikuti pola trading dengan indikator tersebut, kadang-kadang kenapa tidak cocok? Seolah tidak cocok, seolah-olah kok sudah sesuai dengan kriterianya, kenapa tidak menghasilkan hasil yang optimal. Nah, sebenarnya begini sahabat trader, semua indikator ya, ini hanya sebuah, katakanlah kalau saya bicara mengenai guidance aja. Nah, selebihnya adalah seni kita. Seni, di sana ada seni. Kadang banyak pertanyaan juga di DM saya atau mungkin di komen-komen itu mengenai, Pak, saya udah mengikuti pola trading dengan menggunakan moving average 21. Kenapa kadang-kadang sudah terjadi misalkan udah break ke atas, kemudian harga udah di atas moving average, kadang-kadang kenapa mesti kembali balik? Atau yang sering ditanyakan teman-teman juga, saat harga misalkan di atas jauh moving average 21 misalkan, apa yang kita harus lakukan, Pak? Apakah kita harus menunggu lagi sampai cross down lagi
Seperti itu. Nah, sahabat trader, seperti tadi saya cerita mengenai trader-trader pencipta indikator. Mereka selalu fokus, ingin mengoptimalkan, ingin meminimais pada setiap resikonya. Seperti halnya juga saya sendiri, kadang-kadang indikator ini tidak cocok atau sometimes tidak sesuai dengan karakter market atau pergerakan market saat itu. Nah, ini seperti halnya saya sendiri, saya akan tahu bahwa saat ini market tidak sesuai dengan indikator mungkin moving average 21 yang saya pakai. Yang saya lakukan adalah saya akan mencoba melihat, artinya saya tidak open posisi, mungkin 1, 3, 4 hari saya tidak lakukan open posisi di market. Tujuannya apa? Saya akan mencoba melihat lagi karena market tidak cocok tersebut, dan saya akan mencoba refresh dulu, artinya menunggu, waiting, wait and see. Ini yang saya lakukan. Nah, memang butuh suatu latihan untuk mengamati sebuah indikator. Nah, karena saya sudah fokus, artinya saya memutuskan seperti memakai moving average 21, dan ini sudah berjalan kurang lebih 30 tahun, saya tahu kelebihan kekurangannya yang namanya moving average 21. Saat saya menemui kekurangannya, saya akan mencoba menarik diri untuk tidak trade. Tetapi saat saya menemukan karakternya sama dengan moving average 21, saya boleh artinya melakukan transaksi agak sedikit lebih besar. Nah, bagaimana caranya saya mengantisipasi misal suatu saat kalau market ini belum sesuai dengan karakter daripada indikator yang saya pakai. Kalaupun saya akan mencoba lagi, saya memulai dengan volume-volume yang lebih kecil. Nah, pesannya begini sahabat, bahwa untuk mempelajari, untuk bisa mengetahui kelemahan dan kelebihan indikator tersebut, Anda mesti harus fokus. Lebih baik Anda fokus pada satu indikator dan mencari keunggulan atau kelebihannya dan juga mengetahui kekurangannya, daripada Anda berganti-ganti indikator dari indikator satu ke indikator lain. Misalkan Anda terus berganti-ganti seperti itu, saya kira waktu Anda akan dihabiskan untuk mencari yang Anda sendiri nampaknya mungkin kebingungan kok tidak cocok. Lebih baik Anda berfokus pada apa yang Anda temui saat ini, artinya ambil salah satu indikator, kemudian pelajari, lebih fokus di sana. Ini jauh lebih efektif dan mungkin lebih produktif. Karena sebenarnya pengalaman-pengalaman yang Anda temui di market itu sama juga seperti apa yang saya temukan dulu. Saya sudah mencoba berbagai macam indikator, awalnya seperti itu. Mungkin seperti Anda juga. Nah, ternyata kesimpulannya bahwa saya harus memakai dan fokus pada satu indikator saja. Intinya bahwa daripada Anda membuang waktu untuk mencari strategi-strategi dan memilih indikator yang notabene sekian banyak, mungkin waktu Anda akan dihabiskan hanya untuk itu. Sahabat trader, mudah-mudahan pengalaman ini Anda bisa ambil untuk paling tidak Anda mulai berfokus pada salah satu indikator. Karena begini, indikator seperti di awal topik pada pagi kali ini, bahwa indikator ini market tidak akan pernah tunduk pada indikator yang ada. Market itu market. Ya, ada salah satu artikel yang pernah saya baca bahwa apa yang kamu lihat itulah market, bukan apa yang kamu pikirkan. Artinya apa? Bahwa market itu mempunyai karakter sendiri, dan kita hanya bisa melihat
dan mengamati, menganalisa dengan berdasarkan indikator-indikator yang kita pakai tentunya begitu. Sahabat trader, mungkin Anda punya pengalaman lain, mari kita sama-sama diskusi, silahkan tinggalkan komen ya. Sesuai topik pada pagi kali ini, kita saling sama-sama berbagi, saya belajar, Anda belajar juga, sama-sama kita belajar. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, tentunya silahkan Anda subscribe, ingat bunyikan lonceng, agar Anda mendapatkan notifikasi terupdate dari Naked Trader 21. Tentunya bila mana Anda menyukai topik-topik seputar dunia investasi, bisnis, dan perdagangan valuta asing. Terima kasih, selamat pagi, salam dahsyat, luar biasa.